Oke, kali ini kita bakal membahas salah satu entitas anomali yang bisa dikatakan kemampuannya itu tergolong unik. Kenapa dibilang unik? Karena memang kemampuannya ini tidak mendatangkan kerusakan secara langsung terhadap korbannya, melainkan secara tidak langsung. Dia adalah SCP-181 yang dikenal juga dengan sebutan Lucky. Jadi bentukannya, SCP-181 ini hanya seperti manusia biasa, yaitu seperti seorang pemuda atau laki-laki berusia 20-an, tapi dia memiliki keberuntungan yang tidak terbatas. Artinya, seumur hidupnya, dia tidak akan pernah merasakan yang namanya sial. Loh, jadi apa bahayanya SCP-181 ini? Bahayanya adalah ketika dia mendapatkan suatu keberuntungan, maka orang-orang di sekitaran dia akan mengalami kesialan. Dan kedua hal ini berbanding lurus. Artinya, semakin besar keberuntungan yang dia dapatkan, maka akan semakin besar pula kesialan yang diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Misalnya, kayak dia lagi melakukan suatu pertaruhan seperti bermain judi, nah dia akan selalu menang nih, tapi orang-orang di sekitarnya bakal selalu kalah. Lalu, apa bahayanya kalau begitu? Nah, bisa kita bayangkan. Kalau misalnya dia berhasil selamat dari suatu bencana kematian, maka akan ada salah satu orang di sekitarannya yang mengalami kesialan sehingga berujung kehilangan nyawa. Tentunya bisa kita bayangkan, kalau misalnya SCP-181 si Lucky ini berhasil selamat dari suatu bencana besar, misalnya kayak ledakan bom nuklir. Dengan keberuntungan yang dia miliki, dia berhasil selamat, tapi tentunya ada bencana besar juga yang membawa kesialan terhadap orang-orang di sekitarnya. Inilah bahaya dari SCP-181 atau Lucky. Nah, bagaimana SCP Foundation bisa menghadapi fenomena yang satu ini? Kita ikutin aja kisah ini sampai selesai ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Bob yang sudah membuat sebuah video yang luar biasa seperti ini. Such an amazing video. Thank you, Dr. Bob. Anda kalah lagi, kata sang bandar sambil mengambil kartu di hadapannya. Wajah pria itu tampak memerah karena tumpukan chip di depannya hampir habis. Emosinya juga semakin memuncak ketika mendengar teriakan kemenangan dari salah seorang pemuda yang duduk tidak jauh darinya. Entah bagaimana caranya, pemuda itu seolah-olah mendapatkan keberuntungan yang entah dari mana. Saat bandar mengeluarkan kartu berikutnya, suara berisik kembali terdengar di tengah-tengah permainan. "Wah, Anda menang lagi!" teriak sang bandar. Kemudian meletakkan setumpuk besar chip di depan pemuda yang tampak tidak pernah kalah tersebut. Sebut saja namanya Lucky. Lucky buru-buru mengambil hasil kemenangannya dan melangkah dengan santai ke lantai kasino yang penuh sesak. Dia tidak lagi menghiraukan pria yang sedang marah tadi karena terus-terusan kalah. Lucky segera menukarkan chipnya dengan uang. Setelah menghitung setumpuk uang ratusan dolar, dia memberikan satu lembar kepada wanita yang bekerja di sana sebagai tips. Lucky sudah cukup sering mengalami hal seperti ini. Di sepanjang hidupnya, seolah-olah keberuntungan selalu saja berada di pihaknya. Dia tidak kuat, tidak cepat, tidak juga pintar. Tapi dia selalu berhasil unggul berkat satu kemampuan yang luar biasa. Kemampuan berupa sebuah keberuntungan. Setelah mengetahui tentang kemampuannya itu, Lucky tidak mau menyia-nyiakannya begitu saja. Dia pergi ke salah satu tempat di dunia yang paling cocok dengan keahliannya. Ya, Las Vegas. Surganya para pejudi. Lucky tinggal di kamar hotel termahal yang ada di sana tepat di pinggir jalan. Dia pun mengendarai mobil mewah dan memanjakan dirinya setiap malam dengan berbagai makanan lezat dan berbagai hiburan-hiburan mahal. Itu semua bisa dilakukan berkat kemampuannya. Permainan apapun yang dimainkan oleh Lucky, dia selalu saja menang dan tidak pernah kalah. Pemuda itu memulai sebuah permainan baru, atau lebih tepatnya melanjutkan permainan yang tidak pernah berakhir. Kali ini dia bermain di meja roulette. Ada yang bertanya, bagaimana caranya dia bisa terus memenangkan permainan? Salah seorang di kerumunan bertanya ketika melihat Lucky langsung memilih nomor dan memasang 37-1 pada taruhannya. Penonton pun bersorak dan menepuk punggungnya. Kerumunan pun mulai terbentuk. Orang-orang mengikuti setiap taruhan yang dia lakukan, membonceng keberuntungan sebanyak yang mereka bisa. Ketika Lucky hendak memasang taruhan besar berikutnya, tiba-tiba saja sepasang lengan yang kekar mencengkram bahunya. Pemuda itu pun berbalik. Ternyata ada seorang pria yang menyeringai lebar dan menatap ke arahnya. Pria tersebut terus memegangi bahu Lucky sambil menjelaskan bahwa kasino itu sangat terkesan dengan keahliannya.
Lucky adalah orang yang paling beruntung yang pernah mereka temui di kasino ini selama bertahun-tahun. Apalagi dia bisa mempertahankan kemenangannya beberapa malam berturut-turut. Itu sungguh suatu hal yang menakjubkan. Lucky pun mengucapkan terima kasih atas kata-kata pujian itu, lalu mencoba untuk kembali bermain. Tapi ternyata, pria tersebut sama sekali tidak mau melepaskan tangannya. Malah cengkeraman itu terasa semakin erat. Kami sangat terkesan, kata pria itu lagi. Dan saat ini, pemilik kasino ingin bertemu dengan kamu secara langsung. Saat ini juga. Lucky sejenak melihat ke arah tangan besar dan kuat yang memegang lengannya. Meskipun dia tidak menyadari bahwa pria itu adalah mantan petinju kelas berat, Lucky cukup paham kalau permintaan ini bukanlah sebuah basa-basi. Baiklah, katanya pelan. Tapi biarkan saya mengambil chip terlebih dahulu. Sebelum Lucky sempat menjelaskan kata-katanya, pria itu sudah menariknya menjauh dari meja sambil berkata padanya untuk tidak perlu khawatir. Kasino akan mengurus semuanya. Lagi pula ada kamera CCTV di mana-mana, tidak mungkin ada yang berani mencuri di ruangan itu. Lucky didorong memasuki pintu menuju sebuah tempat yang terlihat seperti ruang interogasi polisi. Hanya ada satu meja dan beberapa kursi. Di salah satunya ada seorang pria kecil yang cukup tua duduk dengan santai. Tiba-tiba tangan si Lucky ini ditarik dengan kasar dan ditahan di atas meja. Dia berteriak ketakutan saat pria petinju itu meraih palu dan mengangkatnya ke udara, siap untuk memukulkannya ke jari tangan Lucky. Jadi, pria tua yang duduk di depannya bertanya. Di sela-sela tangisannya, dia bertanya, jadi apa? Ternyata pria tua itu ingin tahu sebenarnya bagaimana cara si Lucky ini bermain curang. Mana ada orang yang bisa menang terus-terusan seperti dia, berulang kali setiap malam, apalagi di semua jenis permainan. Tapi pemuda itu bersikeras bahwa dia tidak curang, dia hanya beruntung. Pria tua tersebut tidak percaya. Dia menganggukkan kepala pada si petinju yang sedang mengangkat palu sekali lagi. Tapi tetap saja, si Lucky tidak mau mengakui kalau dia sudah berbuat curang. Saya hanya beruntung, sumpah. Saya hanya beruntung, katanya terus berulang-ulang mengucapkan kalimat yang sama di sela-sela isak tangisnya. Pria tua itu pun berdiri dan menepuk pundaknya. Mungkin saja itu memang benar, katanya sebelum menyelipkan sesuatu ke dalam kantong Lucky. Polisi kemudian memasuki ruangan dan segera mengambil satu set dadu yang ada di kantongnya. Pemuda itu benar-benar dalam masalah saat ini. Dimasukkan ke dalam sel tahanan. Dia melihat sekeliling sambil bertanya-tanya apakah keberuntungannya sudah habis. Pemuda itu duduk di salah satu bangku yang menempel ke dinding, tapi tidak sengaja bahunya menyenggol pria yang sedang tertidur di sana. Pria itu pun marah karena merasa telah diganggu. Dan kemarahannya semakin menjadi-jadi saat tahu kalau orang itu adalah pemuda yang membuatnya kesal beberapa saat yang lalu. Awalnya Lucky tidak sadar kalau dia sudah membuat pria itu kesal. Dia malah fokus pada uang receh yang tergeletak di lantai. Pemuda itu pun membungkuk untuk mengambilnya, tepat saat pria di sebelahnya berniat meninju wajahnya. Alhasil, tinju pria itu menghantam dinding beton yang keras, hingga membuat tulang-tulang tangannya remuk seketika. Lucky melompat ketakutan dan berlari ke sekitaran sel penjara. Dan di saat yang sama, para penghuni sel lainnya juga ikut panik. Beberapa orang tampak kebingungan, tapi ada juga yang malah bersorak-sorai girang menyaksikan perkelahian itu. Lucky pun berteriak memanggil penjaga untuk meminta bantuan. Tapi sepertinya usaha itu sia-sia. Dia melihat sekeliling. Tentu saja tidak ada tempat untuk bersembunyi di sini. Pria yang marah tadi sekarang jadi semakin marah. Tangannya tampak berwarna ungu kebiruan. Dia melangkah cepat mendekati Lucky. Dia mengangkat pemuda itu dengan sebelah tangannya, kemudian menahannya di udara. Aku akan membunuhmu. Lucky kembali menangis memohon ampunan, tapi tiba-tiba pintu sel terbuka. Seorang penjaga pun masuk sambil membawa sebuah taser, yang kemudian ditembakkannya ke dada pria itu sehingga membuatnya menjatuhkan Lucky saat itu juga. Tentu saja tidak ada yang mampu bertahan dengan arus 50.000 volt yang mengalir ke sekujur tubuhnya. Esok harinya, Lucky mengetahui bahwa pria pemarah itu sudah mati terlebih dahulu, bahkan sebelum sempat menjatuhkannya ke lantai. Hal itu disebabkan oleh kelainan jantung bawaan yang diidapnya. Sepertinya dia benar-benar sial. Lucky berdiri di hadapan hakim yang menyampaikan dakwaan terhadapnya. Kecurangan adalah tindak pidana berat di negara bagian ini dan dapat mengakibatkan hukuman hingga 5 tahun penjara. Tapi ini bukan kejahatan pertamamu kan? Tanya hakim. Pemuda itu mencoba menjelaskan bahwa kejadian sebelumnya adalah sebuah kesalahan. Dia tidak pernah berbuat curang seumur hidupnya. Tapi hakim tetap tidak mau mempercayai. Lucky duduk di lorong bagian luar ruangan sidang. Saat itu pengacaranya muncul setelah bertemu dengan hakim dan jaksa. Nak,
kamu adalah orang yang benar-benar beruntung, kata pengacaranya. Pria itu menjelaskan bahwa meskipun kasusnya sudah diangkat, dakwaan bisa dibatalkan asalkan dia mau ikut dalam sebuah program khusus. Laki pun berpikir itu pasti sebuah program gila judi. Dia sama sekali tidak tergila-gila dengan permainan judi, tapi pemuda tersebut tidak punya pilihan lain daripada harus mendekam dalam penjara. Ketika laki keluar dari gedung pengadilan, seorang pria berjas hitam mendekatinya. Ada sebuah mobil van hitam yang terparkir di dekatnya. Akhirnya pemuda itu menurut saja. Dia duduk di bagian belakang yang dipisahkan dengan jeruji besi, seperti mobil-mobil pengangkut tahanan lainnya. Laki semakin gugup. Kemana mereka akan membawanya? Ini semua terjadi begitu cepat. Apakah ini program ilegal? Bagaimana dengan barang-barangnya yang tertinggal di penjara? Permisi pak, bagaimana dengan barang-barang saya? Saya bahkan tidak membawa dompet, tanyanya. Kamu jangan khawatir tentang itu, kata pria yang mengemudikan van. Kamu tidak akan membutuhkan semua itu lagi. Kamu adalah personil kelas D sekarang. Laki tidak tahu itu apa artinya, tapi dia yakin itu bukanlah sesuatu hal yang bagus. Keberuntungannya mungkin sudah benar-benar habis. Seorang pemuda yang pernah menjalani kehidupan sebagai pejudi profesional di Las Vegas, kini diberi nama baru, D87465. Tapi seperti yang kalian pikirkan, nama itu tidak akan bertahan lama. Beberapa saat kemudian, dia segera dikenal sebagai SCP-181 atau yang sudah biasa kita sebut dengan Lucky. SCP-181 pertama kali diketahui oleh SCP Foundation setelah dia ditangkap karena berulang kali menipu Komisi Perjudian di Nevada. Kemudian, dia menjadi anggota dari personel kelas D Foundation. Ya, sebuah kelinci percobaan milik SCP Foundation yang digunakan untuk berbagai tes dengan anomali untuk lebih memahami kemampuan mereka. Tapi akhirnya terlihat jelas kalau pemuda itu mampu memanfaatkan peluang secara konsisten tanpa ada hubungannya dengan kecurangan. Dalam percobaan pertama yang berlangsung di Armored Reliquary Containment Area 02, dia dan beberapa kelas D lainnya berhadapan dengan SCP yang memiliki kemampuan merasuki seseorang untuk membunuh semua makhluk yang ada di sekitarnya. Seperti yang direncanakan, salah satu personel kelas D mulai mengamuk dan membunuh semua kelas D lainnya. Ya, semuanya kecuali satu orang, yaitu si Lucky tadi. Terlihat jelas kalau itu merupakan sebuah keberuntungan. Kelas D yang sedang mengamuk sepertinya tidak menyadari keberadaan D87465 yang telah terbaring di lantai sambil berpura-pura mati. Tim bersenjata segera memasuki sel eksperimen dan melumpuhkan kelas D yang sedang mengamuk tadi, lalu menyelamatkan si D87465 tersebut. Selanjutnya dia dikirim ke penelitian SCP-075, makhluk yang menyerupai siput besar dengan kaki berotot seperti tangan berjari 6. SCP-075 jauh lebih berat daripada kelihatannya. Ukurannya memang terlihat kecil, tapi bobotnya mencapai sekitar 860 kg. Meskipun demikian, dia bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian, dia juga bisa melompat ke arah siapapun yang mendekatinya dan menyemprotkan cairan korosif mematikan. D87465 dimasukkan ke satu sel dengan SCP-075 tersebut. Tujuannya untuk mengukur kecepatan dan waktu reaksi anomali. Biasanya, SCP-075 bisa langsung membunuh semua kelas D dalam percobaan sebelumnya. Tapi entah bagaimana caranya, D87465 ini berhasil berulang kali menghindari serangannya. Dia seolah-olah bisa saja menebak kemana arah harus berlari dan menghindari siput mematikan tersebut. Layaknya seorang kiper yang selalu memilih arah yang tepat untuk menangkap bola saat tendangan penalti. Setelah selamat dari berbagai percobaan yang membuatnya berhadapan dengan anomali kelas Keter, peneliti akhirnya mencari tahu apakah D87465 merupakan sebuah anomali atau hanya sekedar manusia berkemampuan di atas normal. Untuk mendapatkan jawabannya, personel kelas D tersebut ditempatkan di dalam sel penahanan SCP-082 yang juga dikenal dengan sebutan Fernand the Cannibal, humanoid yang tubuhnya sangat besar seperti raksasa, selalu berpakaian layaknya seorang bangsawan era Victoria. Dia akan menghibur tamunya dengan cerita-cerita aneh sebelum kemudian memakannya. Namun lagi-lagi, ada yang berbeda dengan D87465 ini. Dia mampu bertahan hidup sebulan penuh dalam sel SCP-082. Dalam tes sebelumnya, semua subjek sudah habis dikonsumsi oleh makhluk tersebut. Para peneliti SCP menduga bahwa kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh kelas D ini untuk dapat bertahan hidup lebih dari sekedar sebuah keberuntungan. Tapi mereka masih perlu mengujinya lebih jauh. Bahkan harus dipastikan apakah kekuatannya bisa lebih dari sekedar kemampuan untuk bertahan hidup saja atau lebih dari itu. D87465 telah dihapus dari daftar personel kelas D. Kemudian peneliti mulai melakukan berbagai tes padanya. Mereka mengamati saat dia melemparkan koin 50 kali berturut-turut.
dengan sisi kepala muncul setiap saat. Hasil serupa juga terjadi ketika mereka menyuruhnya melemparkan sepasang dadu yang jumlahnya selalu 7. Ketika mereka memintanya untuk mengambilkan kartu secara acak, dia berhasil menarik 13 hati secara berturut-turut. Para peneliti Foundation sekarang yakin bahwa kemampuan pemuda itu lebih dari sekedar sebuah keberuntungan. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan efek yang tidak wajar pada probabilitas. Namun, para peneliti menduga bahwa dia menghasilkan efek ini secara tidak sengaja. Sekarang, D87465 direklasifikasi dan diberi sebutan baru, yaitu SCP-181. Pengujian lebih lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa SCP-181 dapat mempengaruhi probabilitas kausal, dan ternyata itu benar-benar terjadi tanpa disadarinya. SCP-181 memiliki kekuatan yang lebih dari sekedar keberuntungan. Hal ini baru saja ditemukan oleh para peneliti. Dalam audit tingkat kematian dan cedera di Bioresearch Area 12 tempat SCP-181 berada, ditemukan bahwa kedua risiko itu telah meningkat secara drastis sejak dia berada di sana. Tampaknya, SCP-181 tidak hanya menciptakan keberuntungan bagi dirinya, tapi juga membuat orang-orang di sekitarnya menjadi sial. Jadi dalam setiap momen keberuntungan yang dia alami, mengakibatkan hal sebaliknya terjadi pada orang lain yang ada di sekitarnya. Untuk setiap angka 7 yang dia dapatkan ketika melempar dadu, orang lain malah dapat angka mata ular terus-terusan. Untuk setiap kematian yang berhasil dihindarinya, ada orang lain yang meregang nyawa. Tidak ada yang tahu seberapa jauh kemampuan tersebut bisa ditingkatkan. Apakah dia bisa selamat dari ledakan nuklir? Jika dia berhasil melakukannya, maka apa timbal balik yang harus didapatkan oleh orang-orang di sekitarnya? Dengan penemuan terbaru ini, SCP-181 segera dikeluarkan dari sel penahanan tingkat rendah, di mana dia masih diizinkan untuk sesekali berinteraksi dengan personel kelas D lainnya. Kemudian dia dipindahkan ke situs 27. Dia ditempatkan di dalam sel isolasi yang diklasifikasikan sebagai safe. Semua interaksi dengan staf sekarang dibatasi seminimal mungkin untuk memastikan kelangsungan hidup dan keamanannya, tanpa membuatnya harus menggunakan faktor keberuntungan lagi dan memberikan kesialan terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, itu dia kisah tentang Lucky atau SCP-181. Luar biasa ya, ternyata walaupun dia tidak sadar sudah membawa kesialan terhadap orang-orang di sekitarnya, ini juga sangat berbahaya, sehingga SCP Foundation membuat keputusan yang sangat tepat untuk mengurungnya dan menghindarkan dia dari segala macam bahaya dan bencana. Karena sekali saja dia berhasil lolos dari bencana, maka orang-orang di sekitarnya malah akan mendapatkan kesialan yang serupa. Sampai jumpa di video-video SCP lainnya yang lebih menarik. See you!